Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Anissa Johni, NIM 2520137 dari kelas 6D Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1 dan bab 2 untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dengan dosen pengampunya Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, sekarang masuk pada bab 1, yang mana bab 1 itu pendahuluan. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian RPL atau rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau disingkat dengan RPL dalam bahasa Inggrisnya yaitu Software Engineering, yang mana RPL itu merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu analisa kebutuhan pengguna, menjelaskan spesifikasi kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai dengan perawatan sistem setelah digunakan. Nah, jadi secara lebih ringkasnya, RPL atau rekayasa perangkat lunak itu merupakan disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi software atau perangkat lunak. Materi yang kedua yaitu tujuan dari RPL, yang mana tujuan dari RPL ini terbagi atas dua kategori. Tujuan yang pertama itu tujuan umum. Tujuan umumnya itu ada 3, secara ringkasnya yaitu kinerja, biaya, dan waktu. Yang mana dalam bidang rekayasa ini tentunya dia mengusahakan outputnya itu menghasilkan kinerja yang tinggi, biaya yang lebih rendah, dan juga waktu yang tepat dalam penyelesaian. Dan adapun secara jelasnya dalam tujuannya secara khusus, yang mana yang pertama itu untuk memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang lebih rendah. Maksudnya itu tentunya kita dalam melakukan sesuatu itu kita memilah agar kita itu memerlukan biaya yang rendah agar menguntungkan. Dan selanjutnya itu untuk menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu dalam pengerjaannya. Tentunya jika kita kinerja tinggi dan andal tepat waktu, maka hasilnya akan lebih baik lagi. Dan tujuan umum yang ketiga yaitu untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja dengan berbagai jenis platform lain. Dan selanjutnya yaitu untuk menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya itu lebih rendah atau maintenance-nya itu lebih rendah. Maksudnya yaitu dalam biaya perawatannya itu memerlukan biaya yang rendah, sehingga kita dapat menghemat dan dapat hasil yang lebih menguntungkan. Nah, materi yang ketiga yaitu tentang ruang lingkup dari RPL, yang mana kita tahu dari definisi RPL tersebut, maka kita dapat tahu untuk menjabarkan dari ruang lingkup RPL. Dan adapun ruang lingkup RPL itu sebagai berikut. Nah, ruang lingkupnya dari RPL itu yang pertama itu ada software requirements, yang mana berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan dari perangkat lunak. Dan selanjutnya itu software design, yang mana mencakup proses
untuk penentuan arsitektur, komponen antarmuka atau interface, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Interface itu adalah media yang digunakan untuk menghubungkan antar user. Dan ruang lingkup selanjutnya yaitu software construction, yang mana berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan juga untuk mencarikan kesalahan. Selanjutnya itu adanya software testing. Itu pembagiannya itu seperti pengujian data ke perilaku perangkat lunak. Dan selanjutnya software maintenance, yang mana maintenance itu mencakup cara-cara, upaya-upaya untuk perawatan ketika perangkat lunak itu sudah dijalankan atau sudah dioperasikan. Selanjutnya ruang lingkupnya software configuration, yang mana software configuration management itu berkaitan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya adanya ruang lingkup software engineering management, itu berhubungan dengan pengelolaan dan pengukuran dari RPL. Itu meliputi perencanaan dari proyek perangkat lunak. Nah, selanjutnya software engineering tools dan methods, yang mana itu meliputi kajian teoritis tentang alat-alat bantu dan juga metode-metode dari RPL tersebut. Dan selanjutnya adanya software quality, yang mana software quality itu menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup dari perangkat lunak tersebut. Dan selanjutnya adanya software engineering process, yang mana itu berkaitan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan juga perbaikan dari proses RPL. Selanjutnya masuk pada materi yang keempat, yaitu rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Disiplin ilmu komputer atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu computer science ditemukan sekitar awal tahun 1940-an, yang mana merupakan integrasi dari teori algoritma, logika matematika, dan temuan cara penyimpanan program secara elektronik pada komputer. Nah, jadi adapun klasifikasi disiplin ilmu komputer. Yang pertama itu ada menurut ACM pada tahun 1998, yang mana computer science itu terdiri dari adanya section A misalnya, yaitu membahas tentang komputasi umum. Dan section B itu dan berkaitan. Section B itu tentang perangkat keras. Section C itu organisasi sistem komputer, dengan section D perangkat lunak. Dan section E ada data, dengan section F teori komputasi. Section G matematika komputasi, dengan section H-nya sistem informasi. Section I metodologi komputasi, dengan section J-nya aplikasi komputer di bidang lain. Dan section K yaitu aspek lain-lainnya, tentunya yang berkaitan dengan bidang computer science tersebut. Dan selanjutnya klasifikasi ilmu
ilmu komputer. Maksudnya klasifikasi disiplin ilmu komputer menurut Denning. Cakupan pengetahuan dalam ilmu komputer itu bisa dideskripsikan sebagai studi sistematis pada proses-proses algoritma, yaitu yang menjelaskan dan mentransformasikan informasi, menurut Denning tahun 2000, yang mana teori, analisis, desain, efisiensi, penerapan, dan aplikasinya. Adapun model pengelompokan subbidang ilmu dan disiplin ilmu komputer menurut Denning tahun 2000. Computer science itu terdiri dari algoritma dan struktur data dengan bahasa pemrograman, arsitektur komputer dengan sistem operasi dan jaringan. Rekayasa perangkat lunak dengan basis data dan pencarian informasi. Inteligensia buatan dan robotika, yaitu tentang kecerdasan buatan dengan grafis. Selanjutnya interaksi komputer dengan manusia, itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan komputasi, dan pengorganisasian informatika dengan bioinformatics. Selanjutnya klasifikasi disiplin ilmu komputer menurut Wikipedia tahun 2007, yang mana computer science ini juga mirip dengan Denning tahun 2000 tadi. Di sini penjabarannya yaitu computer science, dasar matematika komputasi dengan teori komputasi, algoritma dan struktur data itu dengan bahasa pemrograman dan compilers, concurrent paralel dan sistem terdistribusi dengan rekayasa perangkat lunak, komunikasi dengan basis data, intelijensia buatan atau AI tadi dengan komputer grafis dan visual, interaksi manusia dengan komputer yaitu dengan komputasi untuk ilmu pengetahuan. Nah, jadi berdasarkan pengelompokan tersebut menurut Denning, Wikipedia, menurut ACM, maka RPL atau rekayasa perangkat lunak ini termasuk ke dalam section D, yaitu perangkat lunak. Meskipun terlihat pisah-pisah, namun dalam penerapannya sub bidang dari RPL ini membutuhkan dukungan dari sub bidang lainnya, seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Masuk kepada materi yang kelima, yaitu rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lainnya, yang mana karena cakupan ilmu RPL ini, ruang lingkup RPL ini yang luas, maka dia membuat RPL ini terkait dengan disiplin ilmu-ilmu di bidang lainnya. Dari disiplin ilmu di luar dari bidang komputer, ada juga seperti bidang manajemen, yang mana ilmu manajemen ini kan membahas tentang akuntansi, finansial, manajemen operasi, ekonomi, menganalisis kuantitatif, dan juga manajemen sumber daya manusia dan strategi bisnis. Nah, selanjutnya tentang matematika. Dalam bidang ilmu matematika ini meliputi kalkulus, ilmu aljabar, peluang, statistik, analisis numerik, dan juga matematika diskrit. Selanjutnya, dalam bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, misalnya seperti ruang lingkup proyek, tenaga kerja, anggaran atau biaya, kualitas, manajemen risiko, dan juga penjadwalan dari proyek tersebut. Dan selanjutnya ada dalam bidang ilmu manajemen kualitas, yang mana itu seperti pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalannya,
perbaikan analisis dan metode-metode dari kuantitatif. Selanjutnya ada bidang ilmu ergonomika, yaitu yang mana menyangkut tentang hubungan atau interaksi antar manusia dengan komponen lain, misal lain dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya bidang ilmu rekayasa sistem meliputi tentang teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, operasi bisnis, dan juga prosesnya. Nah, masuk kita kepada materi yang keenam, yaitu perkembangan dari rekayasa perangkat lunak. Nah, yang mana RPL ini memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Pada tahun 1940-an itu kejadiannya komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program itu secara dengan langsung. Nah, pada tahun 1950-an kejadiannya itu generasi awal interpreter dan bahasa makro generasi pertama pada kompiler. Tahun 1960-an itu kejadian generasi kedua kompiler, yang mana komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep, software engineering ini mulai digunakan. Nah, pada tahun 1970-an perangkat pengembang dari perangkat lunak itu perangkat mini komputer komersial. Nah, sedangkan pada tahun 1980-an perangkat komputer personal atau biasa kita sebut dengan PC komersial, peningkatan permintaan dari perangkat lunak. Sedangkan pada tahun 1990-an pemrograman berorientasi pada objek atau OOP. Dari agile proses dan extreme programming, peningkatan drastis kapasitas memori dan peningkatan penggunaan dari internet. Masuk pada materi yang ketujuh, yaitu profesi dan sertifikasi. Dari kata profesi, yang sebagaimana kita tahu, profesi itu merupakan suatu keahlian dari seseorang atau pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu dari seseorang itu. Nah, profesi software engineer di Indonesia mungkin sangat terdengar asing bagi orang Indonesia. Tetapi sebagian besar dari orang Indonesia itu familiar dengan sebutan seperti programmer, ahli teknologi informasi, ataupun operator lainnya. Nah, kenapa begitu? Karena dari RPL itu banyak pengertian yang menyimpang atau pemahaman yang belum diketahui oleh kita, yang mana kita orang-orang banyak mengetahui kalau RPL itu merupakan membuat program, sedangkan kenyataannya rekayasa perangkat lunak itu bukan membuat program komputer saja, tetapi adanya perangkat lunak. Perangkat lunak itu merupakan seluruh perintah yang dijalankan untuk mendapatkan informasi. Kita itu dalam perangkat lunak itu kita juga membuat program dan adanya prosedur. Program itu merupakan bahasa yang dapat dimengertikan oleh komputer, sedangkan prosedur itu adalah panduan untuk kita atau penggunanya. Nah, jadi di negara-negara yang maju dalam bidang teknologi informasi, sebutan software
engineer itu sudah banyak digunakan di sana. Sebagian besar selanjutnya kita masuk dengan sertifikasi. Sebagian besar sertifikasi dalam industri perangkat lunak itu spesifik untuk perangkat lunak tertentu, sehingga sertifikasi dari kompetensi bidang RPL ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli dan juga penyedia perangkat lunak. Sebagai contoh, perusahaan perangkat lunak yaitu Red Hat Linux INC, Adobe INC, atau Microsoft yang memberikan sertifikasi kemampuan pada seseorang yang menguasai perangkat lunak yang diproduksinya. Saat ini untuk sertifikasi RPL yang ada di Indonesia belum tersedia, namun telah disusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk bidang programmer komputer. Meskipun belum mencakup dari RPL secara keseluruhan, namun setidaknya dapat digunakan untuk pendekatan sertifikasi dari bidang RPL ini. Nah, selanjutnya masuk pada materi yang ke-8, yaitu rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Secara konsep, RPL ini berdekatan dengan prinsip-prinsip pemecahan masalah yang akan membantu untuk proses dari RPL itu sendiri. Nah, kita masuk pada masalah dan gejala. Masalah atau dalam bahasa Inggrisnya problem. Masalah itu merupakan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan ataupun kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau yang kita harapkan. Misalnya dalam contoh kita ini ujian rekayasa perangkat lunak, kita berharap mendapat nilai sempurna, tentunya yang paling tinggi, yaitu nilai A atau 100. Nah, sedangkan kenyataannya kita itu hanya mendapat 70 atau pas-pasan, atau kita hanya mendapat B ataupun C. Jadi kan harapan dan kenyataan itu tidak sesuai. Nah, jadi kita itu mencari masalah dan gejala. Masalah dan gejala itu tentunya berbeda. Yang mana masalah itu adalah suatu kejadian yang bermasalah, dan gejala itu merupakan tanda-tanda atau penyebab dari suatu permasalahan. Nah, jelas jadi masalah itu dan gejala sangat berbeda. Umpamanya kita memiliki masalah, nah tentunya masalah penyakit misalnya, tentunya kita itu ada gejalanya. Misalnya gejala kita itu pusing, mual, kan ada tanda-tandanya dan juga adanya petunjuk-petunjuk dari, nah disitulah kita dapat menemukan masalahnya. Nah, jadi kita bertanya, apa sih hubungan masalah dan gejala dengan RPL ini? Nah, seperti yang telah disampaikan, perangkat lunak merupakan hasil dari RPL yang merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Apabila kita tidak mengetahui masalah dengan benar, maka mustahil juga kita akan dapat menemukan solusi atau menyelesaikan permasalahannya. Dan untuk mengetahui dengan baik masalah tersebut, tentunya pengetahuan tentang gejala dan masalah menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya yaitu tentang tipe-tipe masalah. Yang pertama itu ada masalah pemenuhan standar, yang mana tipe ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Biasanya tujuan seperti ini berlaku dalam jangka waktu relatif panjang. Selanjutnya ada masalah pemilihan alternatif. Masalah ini berhubungan bagaimana kita mencari solusi terbaik yang solusi alternatif.
Nah, permasalahan ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana memilih sekolah atau perguruan tinggi yang tepat, memiliki sekolah kasih tempat tinggal. Nah, selanjutnya ada masalah pemenuhan kepuasan konsumen. Pada organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan, masalah-masalah kelompok ini merupakan yang sering kali muncul. Konsumen memiliki berbagai keinginan yang satu sama lain itu berbeda. Nah, untuk memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat berat bagi suatu organisasi. Nah, oleh karena itu perlunya dicari pemecahan masalah serta dapat menguntungkan baik konsumen dan juga organisasi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu masalah pencapaian tujuan. Di mana tipe ini mirip dengan tipe yang pertama, yaitu masalah pemenuhan standar. Yang bedanya yaitu pada tipe tujuan ini ingin dicapai dapat berubah-ubah dan dalam jangka yang pendek. Selanjutnya pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu suatu proses di mana situasi diamati, kemudian ditemukan ada masalah dan dibuatkan penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi dan juga menghilangkan masalah tersebut. Yang mana dalam pemecahan masalah itu ada proses. Yang pertama itu kita harus mendefinisikan masalah, dimana kita harus mencari apa sih masalahnya itu, tentang apa, seperti itu. Dan selanjutnya kita itu menganalisa atau menganalisis situasi, bagaimana keadaan atau situasi. Dan selanjutnya kita itu pengembangan ide-ide tentang solusi. Kita harus mengembangkan bagaimana cara pemecahan solusinya. Lalu analisis ide-ide solusi itu kita kembangkan, kita analisis. Lalu barulah kita mengambil keputusan dari tentang pemecahan masalah itu untuk kita terapkan solusinya. Tahapan utama pemecahan masalah itu adapun seperti kita itu yang pertama itu kita memahami dan mendefinisikan masalah, seperti yang saya katakan tadi. Kita itu harus memahami dan mengetahui terlebih dahulu masalah itu, lalu kita bisa membuat rencana untuk pemecahan masalah. Nah, setelah itu baru kita merancang dan menerapkan rencana untuk bagaimana cara penyelesaiannya. Lalu kita memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah tersebut. Nah, selesai pembahasan kita pada bab 1 tentang pendahuluan. Selanjutnya yaitu masuk kepada bab 2, yaitu metode rekayasa perangkat lunak. Yang mana metode itu merupakan suatu cara-cara atau model-model untuk melakukan sesuatu. Nah, pembahasan kita yang pertama itu yaitu model proses rekayasa perangkat lunak. Banyak macam-macam model yang dikembangkan dalam pengembangan perangkat lunak. Dari model-model itu pada umumnya mengacu kepada model proses pengembangan sistem yang tidak asing lagi kita dengar, apalagi yang didengar oleh mahasiswa, yaitu SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Yang mana SDLC ini pertama itu kita harus mengidentifikasi dan pemilihan proyek, yaitu kita harus mengidentifikasi masalah yang jelas. Input utama dari model pengembangan dari setiap pengembangan perangkat lunak yaitu pendefinian masalah yang jelas. Nah, selanjutnya itu inisiasi dan perencanaan proyek. Setelah kita mengidentifikasi, maka kita membuat inisiasi dari proyek, lalu kita analisis, lalu kita membuat desainnya. Lalu setelah kita membuat desain, maka bisa kita buat implementasi, dan yang terakhir itu yaitu perawatan atau maintenance. Dari setiap model pengembangan itu mempunyai karakteristik tersendiri yang mana secara umum itu memiliki persamaan.
yaitu yang pertama tentang kebutuhan terhadap definisi masalah yang jelas. Selanjutnya tahapan pengembangannya yang teratur. Selanjutnya stakeholder itu berperan sangat penting dalam seluruh tahapan pengembangan. Stakeholder dalam RPL itu dapat berupa pengguna, pemilik, pengembang, pemrogram, dan siapapun orang-orang yang terlibat dalam RPL tersebut. Selanjutnya yaitu dokumentasi, merupakan bagian penting dari pengembangan perangkat lunak, dan juga keluaran atau output. Keluaran dari proses pengembangan perangkat lunak itu harus bernilai ekonomis. Sebenarnya nilai dari sebuah perangkat lunak itu agak susah dirupiahkan. Kenapa begitu? Karena harga perangkat lunak itu tidak ada pasarannya, tidak ada target rupiah atau tingkat dari tingkat pemasaran, tingkat pasar itu tidak ditentukan harganya. Namun efek dari penggunaan perangkat lunak yang telah dikembang haruslah memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan seperti penurunan biaya operasi, efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan keuntungan organisasi, dan juga peningkatan dari image organisasi, dan lain-lainnya. Ada banyak model pengembangan dari perangkat lunak, contohnya seperti the waterfall model. Waterfall, sebagaimana kita tahu, waterfall itu bahasa Inggris, yang bahasa Indonesianya adalah air terjun. Kenapa disebut model waterfall atau air terjun? Karena model ini seperti tahapannya itu seperti air terjun, yaitu bertiga tingkat ke bawah. Nah, model waterfall ini memiliki tahapan. Yang pertama itu ada tahapan investigasi untuk menentukan masalah apakah terjadi suatu masalah atau ada peluang suatu sistem informasi itu dikembangkan. Selanjutnya ada tahap analisis yang bertujuan mencari kebutuhan pengguna dan menganalisa kondisi yang ada. Selanjutnya ada tahap desain bertujuan untuk menentukan spesifikasi detail dari komponen sistem informasi. Selanjutnya tahap implementasi yang merupakan tahapan untuk mendapatkan pengembangan hardware dan juga software untuk melakukan pengujian dan pelatihan. Dan selanjutnya tahap perawatan atau maintenance yang dilakukan ketika sistem informasi itu sudah dioperasikan. Pada tahapan ini berarti dilakukannya monitoring, proses evaluasi, dan juga perubahan atau perbaikan apabila diperlukan. Nah, model selanjutnya yaitu prototyping model, yang mana itu merupakan suatu pendekatan dalam sistem perangkat lunak yang secara langsung untuk mendemonstrasikan bagaimana perangkat lunak atau komponen perangkat lunak itu bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Pada prototyping model ini terdapat penggunaan dan juga level. Nah, dalam penggunaan itu terbagi pula ada reusable prototype, yang mana yang akan ditransformasikan menjadi suatu produk finalnya, dan adanya throwaway prototype, yang mana yang akan dibuang begitu selesai menjalankan. Nah, pada level itu ada 3, yaitu adanya input atau output prototype. Prototipe yang terbatas pada antarmuka pengguna atau kita sebut user interface. Dan selanjutnya adanya processing. Prototipe meliputi perawatan file dasar dan proses dari transaksi. Selanjutnya sistem prototipe, yaitu yang berupa model lengkap dari perangkat lunak. Adapun tahapannya secara ringkas yaitu identifikasi kandidat prototyping, rancang bangun, lalu uji prototipenya dan siapkan prototipenya atau USD, user system menjaga, lalu evaluasi dan transformasikan prototipe menjadi perangkat lunak. Selanjutnya masuk pada model unified process dan unified
Modeling Language. UP atau Unified Process itu sering disebut sebagai Unified Software Development Process atau USDP, yang merupakan kerangka proses pengembangan yang bersifat use case driven, berpusat pada arsitektur perangkat lunak interaktif tumbuh kembang. UP ini dapat diaplikasikan dalam berbagai skala proyek, mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar. Adapun penjelasan singkat UP secara umum, yang pertama itu ada inception. Ini merupakan tahapan yang awal dari aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak dilakukan. Selanjutnya tahapan elaboration, tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran umum kebutuhan dan juga persyaratan dan fungsi. Selanjutnya adanya construction, yang mana tujuannya itu untuk membangun perangkat lunak sampai saat perangkat lunak itu siap untuk digunakan. Dan tahapan-tahap itu yaitu tahapan transition, yaitu difokuskan bagaimana menyampaikan perangkat lunak itu sudah jadi kepada pengguna. Dalam pengembangan perangkat lunak UP ini tidak lepas dari penggunaan notasi-notasi yang sering kita sebut dengan UML, yaitu Unified Modeling Language, yang pernah kita lakukan pada pelajaran SEDAM atau System Design Analysis Method, yang mana kita tahu pada UML itu ada use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, dan yang terakhir itu step diagram. Dan ada juga step machine diagram dan komponen dari diagram. Selanjutnya yaitu tahapan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu ada analisis sistem itu adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan sistem menjadi komponen dengan tujuan mempelajari beberapa komponen tersebut bekerja berinteraksi untuk meraih suatu tujuan. Ada satu bagian yang penting dalam tahapan analisis tersebut, yaitu pemodelan proses bisnis. Model proses itu adalah memfokuskan seluruh proses dan sistem untuk mentransformasikan data menjadi sebuah informasi, yang mana biasanya model proses itu menunjukkan aliran data yang masuk dan juga keluar pada suatu proses. Biasanya model ini digambarkan dan dibantu dengan diagram DFD atau data flow diagram, di mana DFD ini menyajikan gambaran apa yang manusia, proses, dan juga prosedur untuk mentransformasikan data menjadi sebuah informasi. Umumnya ada 4 notasi yang digunakan dalam DFD. Yang pertama itu ada external entity, yang melambangkan sumber data atau dari mana data itu berasal. Contohnya seperti konsumen. Selanjutnya notasi proses, yang merupakan tahapan atau suatu pengurutan. Misalnya satu proses pengurutan. Nah, selanjutnya yaitu data store, sebagai tempat penyimpanan data. Selanjutnya data flow, yang merupakan aliran data dari suatu tempat ke tempat lainnya. Adapun tahapan dari pembuatan DFD, yang pertama itu kita harus identifikasi seluruh external entity yang terlibat, lalu kita identifikasi seluruh proses yang terlibat dan tentukan data flow, lalu buat konteks diagramnya, lalu kita buat DFD level 1 dan selanjutnya DFD level selanjutnya jika diperlukan. Konteks diagram itu adalah DFD ruang lingkup dari sistem menunjukkan batas-batas sistem. Adapun contoh dari konteks diagram pemesanan makanan. Nah, pada contoh itu hanya ada satu
proses, maka dia ditulis DFD-nya level 0. External entity-nya itu ada customer, ada kitchen, dan juga ada restoran manajernya. Nah, dari contoh yang ada pada buku RPL ini, ada satu data DFD yang masuk ke sistem, itu customer itu order, atau itu disebut sebagai input, dan sedangkan data yang keluar atau outputnya yaitu seperti resep dan juga food order, makanan yang diorder, dan juga report dari manajemen. Nah, jadi setelah konteks diagram itu sudah benar, selanjutnya kita itu merinci konteks diagram dengan DFD level 0-nya. DFD level 0 itu digunakan sebagai dasar untuk membangun DFD yang level di bawahnya, yaitu level 1, 2, 3, dan juga seterusnya. Nah, jika DFD-nya memakai level 1, 2, 3, dan seterusnya, maka external entity itu tetap 3 seperti yang tadi, yaitu customer, kitchen, dan juga manajer restoran. Sedangkan data flow yang berada di dalam sistem atau yang mengalir antar proses dan juga data storage-nya itu bergantung pada proses dan juga data storage yang terlibat. Nah, apabila pada DFD level 0 itu terdapat data yang belum detail, maka kita dapat membuat secara detailnya pada DFD selanjutnya, yaitu DFD 1, 2, dan juga 3, dan seterusnya. Nah, dalam DFD itu juga terdapat aturan-aturan, yang mana secara kelompok umum aturannya itu input ke suatu proses berbeda dengan output. Kelompok external entity namanya dipakai menggunakan nama benda. Data tidak boleh mengalir secara langsung dari external entity external entity satu ke external entity yang lainnya. Maksudnya harus dia berada eksternal ke proses, tidak boleh ke benda ke benda. Dan selanjutnya adanya kelompok proses dengan aturan nama yang dipakai pada proses itu menggunakan kata kerja. Misalnya pemesanan itu jadi memesan. Selanjutnya kelompok data storage, yaitu nama yang dipakai pada itu selalu menggunakan kata benda, dan data mengalir secara langsung dari data storage ke data storage yang lainnya. Selanjutnya kelompok data flow, aturan itu nama yang dipakai itu menggunakan kata benda juga. Data flow antara dua notasi memiliki satu arah aliran. Nah, selanjutnya mendesain, yaitu desain perangkat lunak adalah suatu tahapan atau aktivitas yang difokuskan spesifikasi teliti dari solusi yang berbasis komputer. Nah, selanjutnya konstruksi. Konstruksi itu adalah tahapan menerjemahkan hasil desain yang logis dan fisik ke dalam kode program komputer. Nah, selanjutnya baru masuk ke pengujian. Sistem ini melibatkan kelompok pengguna direncanakan pada tahap sebelumnya. Pengujian pada tingkat penerimaan terhadap perangkat lunak akan berakhir, yaitu ketika dirasa semua kelompok dengan menyatakan bisa menerima perangkat lunak tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir itu adanya perawatan dan konfigurasi. Perawatan itu atau maintenance dilakukan setelah perangkat lunak itu dianggap layak untuk digunakan, maka muncullah tahapan perawatan dari perangkat lunak tersebut. Nah, adapun tipe-tipe dari perawatan. Yang pertama itu ada tipe perawatan korektif, dilakukan jika terjadi kesalahan atau sering kita kenal dengan bugs. Selanjutnya perawatan rutin atau maintenance yang kita lakukan secara rutin. Selanjutnya ada tipe perawatan
sistem upgrade, yang mana dilakukan perubahan dari komponen-komponen yang terlibat dalam perangkat lunak tersebut. Nah, sebagaimana kita tahu, upgrade, kita sering menggunakan aplikasi lalu kita mengupgrade-nya ataupun data. Contohnya itu seperti perubahan platform sistem operasi dari versi lama kita upgrade ke versi baru. Sekian pembahasan materi bab 1 dan bab 2 dari saya, Pak. Saya mohon maaf apabila ada kata yang janggal dan kesalahan. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.